kembali lagi bersama saya Zinda Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sastra angkatan Jepang dengan sastra angkatan 45. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Sastra angkatan Jepang, angkatan masa Jepang adalah pembagian menurut Jassi. Angkatan ini terjadi antara tahun 1935 sampai 1942. Habis Jassi, angkatan Jepang adalah suatu zaman di mana bangsa Indonesia selama 3,5 tahun dijajah. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realitas dan kritis. Tokoh pada angkatan Jepang yaitu Rosihan Anwar, Maria Amin, Amal Hamzah, dan lain-lain. Rosihan Anwar salah satu tokoh pada masa Jepang. Pada zaman Jepang sebenarnya beliau sudah menulis sejumlah sajak dan cerpen. Sajak-sajaknya banyak melukiskan perasaan masa itu dan semangat pemuda. Cerpen Rosihan Anwar yang berjudul Radio Masyarakat menceritakan kemeluh pemuda yang dilanda keraguan atas segala janji-janji kosong dari Jepang. Cerpen ini menceritakan seseorang yang sudah tidak bersemangat dalam hidupnya. Seseorang ini adalah Kuswari yang menjadi tokoh utama dalam cerita, tetapi ia ingin berubah menjadi lebih baik, namun terhalang zaman sehingga ia putus asa dalam menjalani hidupnya. Itu semua terjadi karena janji-janji palsu yang disampaikan oleh Jepang. Angkatan 45 disebut juga angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga angkatan kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Angkatan yang terkenal dari periode sastra Indonesia yakni angkatan 45. Karya dari angkatan 45 syarat akan suara perjuangan, lantang menyampaikan kritik akan ketidakadilan yang dialami rakyat. Dari persoalan sosial dan politik, angkatan 45 bisa dikatakan sebagai pejuang yang berperang melalui tulisan mereka. Angkatan 45 dianggap sebagai pengemban semangat revolusi. Tokoh pada angkatan 45 ini adalah Chairil Anwar, Idrus, Rifai Apin, Asrul Sani, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat salah satu karya sastra angkatan 45 yaitu novel Surabaya. Novel Surabaya merupakan salah satu novel pendek karya Idrus. Novel pendek ini berisi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam pertempuran Surabaya. Kehidupan masyarakat dalam novel Surabaya digambarkan dalam keadaan yang mencekam dan tidak nyaman. Suara-suara tembakan dari pertempuran mengagetkan masyarakat. Setiap detik, setiap hari, dan kapan saja nyawa masyarakat terancam dan dapat direnggut secara tidak hormat. Selain menggambarkan kondisi dan keadaan, dalam novel Surabaya pun menggambarkan penderitaan yang dirasakan masyarakat saat itu. Penderitaan yang terjadi bukan hanya penderitaan mental, akan tetapi penderitaan fisik juga. Dalam novel Surabaya, penulis menggunakan bahasa yang mampu mengajak para pembaca turut merasakan kejadian heroik yang terjadi saat itu. Terutama masyarakat Surabaya memberikan gambaran mengenai penderitaan, ketakutan, ancaman, dan pengkhianatan yang terjadi pada masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan sastra angkatan Jepang dengan sastra angkatan 45. Nah, di sini pada sastra angkatan Jepang, karya sastranya ditulis pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pada karya sastra angkatan 45, karya sastranya lebih realistik karena sesuai dengan kehidupan pada masa itu. Lalu yang kedua yaitu pada angkatan Jepang, karya sastra pada angkatan Jepang berisi kecaman dengan sindiran terhadap ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan angkatan 45, karya sastranya berhasil meletakkan identitas Indonesia dalam setiap karyanya. Tidak seperti karya sastra angkatan-angkatan sebelumnya yang dipengaruhi oleh pengaruh asing.